Ya, Minggu 12 Februari. 2 hari lagi Valentine. Cuma ingatan aja di sini ada promo. Ya, saya nggak cuma promosi, saya memberitahu. Manakala ada yang mau, ya beli 2 large dapat 1 waffle. Lumayan. Yang cuma berdua. Ada menu baru juga, ada es krim juga yang bisa dibeli hari ini. Kita nggak promosi, cuma memberitahu. Es krimnya 16.000 doang. Mana kali ada yang mau beli? Cuma memberitahu. Informasi. Oke. Judul hari ini adalah The Beginning. Yang beninggi. Oke, mengucap syukur dari apa yang Tuhan sudah lakukan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, kepada dan untuk komunitas kita. Banyak hal yang terjadi baik selama 1,5 bulan di dalam tahun 2023 ini. Udah cukup banget. Ya. Dan masih banyak lagi yang Tuhan akan lakukan juga melalui kita dan untuk kita jadi siap-siap. Ini baru 1,5 bulan. Rasanya udah banyak banget ya yang terjadi. Tapi baru aja 1,5 bulan. Enggak banyak. Ya. Dan saya merasa semakin semangat juga untuk siap-siap mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kita di tahun ini. So, siapa yang mau nikmati itu sama saya? Amin. Kita ke 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Saya akan mulai di ayat yang ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Seperti biasa, firman Tuhan yang saya bawakan harus sangat-sangat hati-hati diperhatikan. Ya. Ayat 20, kita langsung ke 22 deh. Ya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka padanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Tuhan itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Siapa yang di sini tidak mengenal Raja Daud? Saya nggak kenal. Tapi di dalam cerita ini, dia belum berkedudukan atau sudah belum menjadi raja. Ya, walaupun dia sudah diurapi sebagai raja sebelum waktu ini. Raja Saul masih menduduki tahta. Walaupun Tuhan sudah menolak dia di waktu pasal ini. Ya. Tuhan marah. Raja yang marah. Ya. Tuhan marah dan tidak menganggap Saul sebagai raja Israel lagi. Dan bahkan tertulis di dalam Alkitab, kalau Tuhan dengan sengaja mengirimkan roh jahat kepada Saul. Catatan, jangan kira ini rohnya baik ya. Karena ditulis bahkan itu roh jahat. Saat Saul di dalam serangan ini, di dalam yang kiriman roh jahat yang dari Tuhan sendiri. Uniknya adalah saat Daud memainkan kecapi, memainkan lagu, Saul merasa lebih baik dan roh jahat itu pun mundur dari Saul. Sungguh cerita yang unik. Dua-duanya, Saul dan Daud, itu orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Adonai. Walaupun Saul bukanlah pilihan Tuhan waktu itu, tetapi Tuhan juga mengurapi dia. Daud adalah orang pilihan Tuhan yang juga akhirnya diurapi Tuhan juga. Nah sekarang menjadi menarik. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah, walaupun kita sudah diurapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita akan menjadi orang yang kebal hukum Tuhan.
Catat baik-baik ya. Walaupun kita sudah diurapi Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang kebal dari hukum Tuhan sendiri. Saul tetaplah salah dan berdosa saat dia memilih melakukan dosa, walaupun Tuhan sudah mengurapi dia. Yang kedua adalah saat seseorang memilih untuk melakukan dosa, orang ini akan menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan pun mampu mengirimkan roh jahat untuk datangi orang ini. Tetapi yang ketiga perlu diingat adalah Daud dalam cerita ini. Hanya dengan mempermainkan musiknya dapat melayani dengan baik dan efektif. Kalau dibilang cuma main kecapi, apa kerennya sih? Untuk merangkum ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di sini adalah walaupun kedua orang ini diurapi Tuhan, saat kejadian diceritakan ayat ini, maka ada di posisi yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang satu diserang oleh roh dari Tuhan, yang satunya mampu dipakai Tuhan dengan roh yang berbeda. Tetapi orang yang satunya yang Tuhan pakai, dengan urapan itu dia bisa membantu orang lain untuk terbebas atau membebaskan orang lainnya. Pertanyaan di permulaan pengajaran hari ini, dari mana sih Daud mendapat kemampuan itu? Kemampuan untuk membantu Saul bebas dari serangan roh jahat. Apakah dia punya guru les kecapi? Apakah kemampuan itu datang dari petir? Saat mengembalakan domba di padang terus petirnya nyambar. Punya kemampuan. Apakah dari laba-laba? Saat lagi duduk ya di bawah pohon untuk gembala dombanya, terus ada laba-laba itu. Kira-kira apakah dari bayam? Yang tua udah ngerti, ya kan? Tidak sengaja dia menemukan bayam di antara rerumputan di padang rumput itu dan dia makan bisa dikuat. Jadi punya kemampuan itu. Kita lihat di ayat 13 Bapak Ibu Saudara di pasal yang sama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak di situ. Ya. Dan apa yang dilakukan? Dia mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak dari itu, kalau kita mencatat ini, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kalau pertanyaan tadi, dari mana Daud dapat kemampuan yang tadi? Dari roh Tuhan. Kemampuan untuk bermain musik jangan berdampak ke orang lain. Dari petir? Atau dari laba-laba? Atau dari bayam? Tapi jangan benci bayam ya. Ada sesuatu yang terjadi sebelum Daud masuk ke istana Saul. Pengurapan yang membawa Roh Kudus. Pengurapan yang membawa Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan yang tercurah bagi dia. Di dalam pengurapan itu. Roh Tuhan itu membawa pengurapan di dalam semua hal yang akhirnya Daud lakukan. Apapun yang dia lakukan menjadi efektif karena ada pengurapan Roh Kudus di dalam. Bahkan hanya memetik kecapi aja. Tangannya cuma metik senar kecapi. Hadirat Tuhan dapat dirasakan orang lain. Dulu salah satu doa yang sering saya naikkan ke Tuhan adalah ini. Tuhan, biarlah tanganku seperti tangan Daud. Saat saya main gitar, biarlah hadirat Tuhan itu turun atas orang-orang.
Itu benar-benar doa setiap hari waktu itu. Dan semakin hari saya semakin sadar, pengurapan di dalam pelayanan itu hanya turun kalau Roh Kudus turun atas orang itu. Tidak bisa dibedakan. Kita semua tahu hanyalah kisah permulaan. Ini hanyalah kisah permulaan dari perjalanan Daud yang akhirnya menjadi panglima perang yang ditakuti di daerah itu dan masa itu. Dan bahkan menjadi raja yang sukses bagi Israel. Tetapi semuanya bermula di sini. Bermula di mana? Tidak benar-benar bermula di padang rumput tempat dia mengembalakan domba. Tidak bermula di situ. Banyak yang katakan kenapa Daud mampu mengalahkan Goliat. Mereka katakan karena Daud sudah terlatih melawan singa. Bukan raja singa. Singa waktu mengembalakan domba. Mereka gagal lihat ayat ini. Karena di 1 Samuel 16 ayat 13 tadi dikatakan kekuatan itu dari siapa? Kekuatan kuasa kemenangan Daud bukan datang dari masa lalunya. Tetapi dari masa yang baru yang sedang dia jalani. Yang dia mulai saat dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin memang Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa dari saat dia mengembalakan domba, tetapi bukan karena itu dia menang. Tuhan dapat memakai pengalaman kita dan kemampuan kita yang kita asah dalam waktu yang lama. Tuhan bisa pakai, tapi bukan berarti juga pekerjaan Tuhan selalu bergantung sama kemampuan. Atau sesuatu yang kamu sudah miliki semenjak masa lalu. Saya juga akan katakan ini. Mau kamu punya pengalaman atau tidak? Punya kemampuan atau enggak? Enggak penting. Yang terpenting adalah kamu punya Roh Tuhan atau enggak. Begitu Saul berbuat jahat di mata Tuhan, Saul ditolak sama Tuhan. Dan Roh Tuhan meninggalkan dia. Masih ingat cerita itu? Tetapi akhirnya Daud dipilih dan dipenuhi. Dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua tahu hal ini. Hanyalah kisah permulaan dari perjalanan Daud yang dahsyat. Karena saya percaya kita semua tahu cerita itu. Tetapi semua bermula di sini. Dimulai di sini. Dimulai pada saat Daud dipenuhi sama Roh Kudus. Inilah permulaan. Kita lihat di Kisah Rasul 3. Kita akan baca agak panjang karena ini penting sekali. Dan kita lihat dari ayat 2. Dari Kisah Rasul 3 ayat 2 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Katakan mulai di sini. Mulai dari mana? Sini. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Tuhan yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari.
dan mengikuti mereka ke bait Tuhan, berjalan dan melompat serta memuji Tuhan. Setelah Saul dan Daud tadi, sekarang kita lihat Petrus dan Yohanes. Siapa yang tidak mengetahui siapa itu Petrus dan Yohanes? Dan sebagian besar dari kita sangat familiar dengan cerita ini bahkan. Siapa yang nggak tahu cerita ini? Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Tuhan waktu itu. Tetapi mereka bertemu sama orang lumpuh ini. Nah, orang yang lumpuh ini berharap mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Alkitab mencatat. Dan dikatakan Alkitab bahwa si lumpuh ini setiap hari sudah mengemis di tempat itu. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Apa emas dan perak itu? Emas dan perak adalah salah satu alat tukar seperti uang pada zaman itu. Tetapi saat Petrus mengatakan hal ini, Petrus mencoba menunjukkan bahwa dia tidak memiliki emas dan perak. Dia tidak memiliki apa yang bagi manusia bernilai. Dia tidak memiliki apa yang dia mungkin bisa hasilkan sendiri. Tetapi dia memiliki sesuatu yang telah diberikan kepada dia. Si pengemis lumpuh ini, dia nggak ngomong apa-apa di ayat ini. Apa kalian lihat dia ngomong sesuatu? Tapi dikatakan di ayat 5 tadi, pengemis itu menatap dengan tatapan mengharap. Gimana natapnya? Itu beda pengharapannya. Si pengemis memang tidak katakan kalau dia minta emas dan perak. Tetapi dari tatapan mata ini, Petrus dapat mengetahui maksud dia. Pernah orang natap kamu dan kamu langsung ngerti maksudnya? Petrus bilang, emas dan perak gak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Maksudnya adalah, apa yang kamu mau dan harapkan untuk aku kasih, aku gak punya. Tapi aku punya sesuatu yang lain. Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Agak maju dikit ke pasal 2. Ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan. Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Roh Kudus, Roh Tuhan. Roh Tuhan memenuhi mereka, para rasul dan pengikut Kristus yang lain yang ada di ruangan itu pada saat itu. Seturut dengan janji Tuhan, Tuhan mau memberikan rohnya untuk mereka. Dan di pasal sebelumnya juga disebutkan bahwa ada kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pasal 1 ayat 8. Pintar-pintar di sini. Seberapa banyak yang percaya kalau ada kuasa di dalam Roh Tuhan? Amen. Tidak banyak. Amen. Seberapa banyak yang percaya kalau ada kuasa di dalam Roh Tuhan? Amin. Dan kuasa inilah yang Petrus dan Yohanes miliki. Yang mereka miliki adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saat tadi si pengemis lumpuh tadi meminta dan mengharapkan sesuatu yang biasa manusia harapkan. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak mempunyai hal itu. Petrus dan Yohanes memiliki hal yang lebih dari apa yang manusia biasa harapkan.
cerita ini memang sangat familiar bagi kita. Saking familiarnya, kita selalu memposisikan diri kita menjadi para rasul di dalam cerita ini. Kita memposisikan diri kita menjadi Petrus dan Yohanes. Sering sekali kita membaca firman Tuhan, kita menaruh diri kita kepada posisi pemeran utama di dalam cerita ini. Sehingga sering kita merasa kita sudah mengenali cerita itu dengan baik. Kita lebih sering padahal menjadi orang lumpuh ini ketimbang menjadi para rasul di dalam kehidupan nyata kita. Kenapa? Kita lebih sering ngemis daripada berjalan dalam iman. Kita sih berharap untuk jadi Petrus dan Yohanes yang punya iman yang besar. Tetapi kenyataannya kita menjadi pengemis yang terus ada di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, juga seperti apa yang pengemis ini harapkan daripada para rasul. Ada yang diharapkan pengemis, apa yang diharapkan pengemis di cerita ini? Emas dan perak. Begitu terpengaruhnya dia dengan dunia sekitar, dia bahkan lupa sesuatu yang paling dasar yang dia butuhkan. Dia lupa kalau dia butuh kesembuhan untuk berjalan lagi. Karena banyak orang di sekitarnya meminta emas dan perak. Untuk informasi aja, tempat dia ngemis bukan tempat hanya dia yang ngemis di situ. Ada geng. Bahkan dengan hanya menatap para rasul saja, para rasul sudah tahu apa yang pengemis ini harapkan. Yang pasti bukan berharap untuk bisa jalan. Kadang kita datang ke Tuhan dengan tatapan mata yang Tuhan pun sudah tahu apa yang kamu minta dan harap. Karena semua orang di sekitar berdoa untuk emas dan perak, kita ikut mengharapkan hal itu. Padahal kita berjalan pun gak bisa. Karena semua orang di sekitar berdoa untuk mobil dan berdoa untuk pekerjaan dengan gaji besar, berdoa untuk rumah besar, kita ikut mengharapkan hal itu. Padahal rohani kita pun tidak bisa berjalan. Kita inginkan semua hal yang manusia bisa dan juga inginkan, tapi lupa kalau kita bahkan tidak dapat berjalan. Baju baru, kendaraan baru, HP baru, emas baru, perak baru, mungkin pacar baru, gereja baru, pendeta baru sekalian. Padahal baca ayat Alkitab, firman Tuhan, di Matius saja bisa nggak ngerti. Lihat Bapak Ibu Saudara, hidup kita lebih mirip sama si pengemis daripada para rasul. Tapi mungkin memang tidak tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu butuh. Adalah untuk kamu bisa berdiri dan berjalan benar. Tuhan tahu yang paling dibutuhkan pengemis tadi adalah mampu berjalan. Walaupun dia sudah lupa dengan pengharapan itu. Sehingga Tuhan mengirimkan para rasul yang tidak punya emas dan perak. Tuhan tahu lebih penting kamu dapat berjalan di dalam kebenaran ketimbang kamu punya emas dan perak di dunia ini. Itulah mengapa Tuhan kirimkan ke hidupmu rasul yang tidak punya emas dan perak. Kalian tidak punya apa-apa, tetapi cuma kuasa Tuhan aja. Kami tidak punya apa-apa. Karena Tuhan mau menjawab kebutuhanmu, bukan apa yang kamu mau. Karena tujuan Tuhan adalah membuat kamu hidup, bukan membuat kamu kelihatan hidup.
Sehingga Tuhan kirimkan rasulnya untuk membantu dan membuat kamu hidup. Apa yang membuat kamu benar-benar hidup? Dari bagian dari khotbah saya yang lain kita ke Yeskiel 37. Dari pasalnya pasti sudah banyak yang tahu. Yeskiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Firman Tuhan. Kita semua pernah mati. Kita semua pernah lumpuh juga. Maksudnya adalah sudah pernah dihidupkan, tetapi terus melambat dan tidak berjalan lagi. Ada yang pernah mati dan dihidupkan. Ada yang sudah dihidupkan dan akhirnya lumpuh. Karena akhirnya melambat dan tidak bisa berjalan. Anehnya adalah di dalam kondisi-kondisi mati, kering, lumpuh ini, yang kita harapkan malahan bukan yang menjawab kondisi kita. Yang kita harapkan adalah apa yang biasa orang dunia harapkan kalau ada dalam kondisi-kondisi ini. Kamu mati, kamu kering, kamu lumpuh. Tapi kamu mengharapkan seperti apa yang orang dunia kalau di dalam kekeringan juga harapkan. Coba kalau gajiku lebih baik, pasti keadaanku lebih baik dari ini. Kita mengharapkan jawaban dari kondisi kita seperti bagaimana apa yang kebanyakan orang dunia harapkan untuk menjawab kondisi yang sama. Pengemis tadi lumpuh loh. Yang dia butuh adalah jalan lagi. Setuju? Bukan mobil Ferrari. Betul? Aneh kan? Yang kita butuhkan adalah kehidupan. Yang kita butuhkan adalah kehidupan kembali. Dan kehidupan kembali itu hanya mampu dilakukan dan didapatkan dari Roh Kudus. Petrus katakan, tetapi apa yang ada padaku, tetapi apa yang telah kuberikan kepada, apa yang telah diberikan kepadaku. Langsung diulurkan tangan Petrus. Dan pengemis ini berjalan. Roh Tuhan yang diberikan ke Petrus dan Yohanes diberikan kepada si pengemis ini. Dan pengemis ini bisa jalan. Apa yang kamu butuhkan bukanlah apa yang kamu pikir kamu butuh. Yang kamu benar-benar butuh adalah Roh Kudus. Ngomong kanan kiri, yang kamu butuh Roh Kudus. Yang kamu butuhkan adalah Roh Kudus yang akan menguatkan kaki yang gentar, akan menguatkan kaki yang gentar karena capek jalan terus. Ada yang kadang kakinya gemetar di sini karena capek jalan terus. Hidupmu gemetar karena kamu mencoba terus untuk hidup benar setiap hari, tapi kamu ada titik lelahnya. Kamu cuma butuh Roh Kudus di sini. Yang akan menghidupkan kaki yang lumpuh, kaki yang sudah mulai mati dan tidak mampu berjalan lagi. Kamu butuh Roh Kudus. Yang akan menghidupkan tulang yang kering, hidup yang sudah tidak ada pengharapan lagi. Kamu cuma butuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus menjadi permulaan kehidupan Daud di dalam urapannya. Dan membuat Daud berdampak bahkan melalui hal yang sederhana seperti bermain musik sampai kepada hal besar seperti berperang.
Dipenuhi Roh Kudus menghidupkan pengemis lumpuh ini. Dan membuat hidupnya baru. Tadinya hidupnya ngesot, setelah ini hidupnya lompat-lompat. Hidup yang berjalan di atas kakinya. Berjalan dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Menerima Roh Kudus adalah awal dari kehidupan baru. Kehidupan baru yang lebih efektif. Kehidupan baru yang lebih berdampak. Kehidupan baru yang lebih lagi masuk di dalam kerajaan Tuhan. Jadi Roh Kudus menjadi titik awal setiap kita. Mari kita ke Kisah Rasul 9. Mau lihat sesuatu lebih dalam ini? Yes. Kisah Rasul 9, saya mulai dari ayat 17. Yang sudah dapat katakan hidup. Hidup. 17-18 begini firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Dia telah menyuruh aku kepadamu. Ini bukan Ananias, suaminya Safira ya. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saul, tetapi ini bukan Saul yang bersama Daud tadi. Yang ini nama bahasa Indonesianya adalah Saulus. Dari perikop sebelumnya kita dapat melihat bagaimana perjumpaan Saulus kepada dan dengan Yesus membuat dia buta. Di ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya tetapi tidak dapat melihat. Jadi ada orang-orang yang harus menuntun dia sampai Damsyik. Akhirnya Saulus mengalami kebutaan saat berjumpa dengan Yesus pertama kalinya. Ini detail yang menarik. Berjumpa sama Yesus pertama kali, langsung buta. Piye? Tuhan Yesus benar-benar sengaja membutakan mata Saulus pada waktu itu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan membutakan mata Saulus? Jawabannya adalah supaya Saulus tidak dapat melihat. Betul. Ini bukan saya mencoba lucu, Bapak. Seriusan ini. Ini benar-benar apa yang sedang terjadi di sini. Perhatikan baik. Bahwa Saulus dibutakan oleh Tuhan supaya Saulus tidak dapat melihat. Dan supaya hanya dengan kuasa Tuhan dia dapat melihat. Bisa ngerti? Aku nggak coba lucu tadi. Serius saya. Tahu nggak sih waktu saat kamu atau kita sok tahu dan merasa tahu semua hal, merasa paling benar, sama dengan merasa kita bisa lihat semuanya, ya nggak sih? Apa yang Tuhan lakukan? Buat kita jatuh dan gagal seakan-akan kita buta nggak bisa lihat. Gak bisa lihat sesuatu yang bahkan mungkin baru kamu cuma hal kecil menggagalkanmu. Untuk menyadarkan kita bahwa kamu buta sejauh Tuhan memampukan kamu melihat.
Saulus dengan kepercayaan diri dan arogansinya berdiri melawan Tuhan dan menindas murid-murid Kristus. Dia merasa dia mampu melakukan dan tahu segalanya. Tuhan menutup pengetahuan itu. Tuhan tutup mata itu. Seketika juga. Tetapi Tuhan juga membutakan mata Saulus sehingga Saulus dapat mengerti bahwa kita buta sejauh Tuhan biarin kita melihat. Kita ini buta Bapak Ibu Saudara. Kita cuma bisa lihat karena Tuhan bolehin kita lihat aja. Begitu Tuhan bilang mata kita ketutup, kita akan juga tutup mata ini. So begitu simpelnya. Tapi ada yang lebih menarik lagi. 2 Korintus 3. Korintus 3 ayat 14. Yang sudah dapat katakan buta. Ayat 14 begini firman Tuhan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kemarin Kamis dalam pengajaran sejarah kita sedikit berbicara tentang guru dari Alexander Agung. Siapa yang masih ingat siapa namanya? Aristoteles. Nah pertanyaan saya, Pak Branson sempat singgung dikit. Siapa guru dari Aristoteles? Pindah. Plato adalah salah satu filsuf yang saya suka. Gak banyak orang tahu. Hanya karena salah satu teori yang membuat saya waktu itu sadar tentang kebutaan dari kepercayaan diri. Plato punya teori namanya teori gua. Sarong. Nah, cave. Ya, bukan gua aku gitu. Ya, gua. Cave, oke? Yang kamu bisa masuk. Dia menggambarkan orang yang tinggal di dalam gua itu, dia membelakangi sinar matahari, sinar luar, sehingga yang dia lihat itu adalah bayangan. Dan bayangan itu dilihat setiap hari sama dia, sama orang yang di dalam gua itu. Dilihat setiap hari, setiap bulan, setiap waktu, setiap tahun, sampai tahunan. Akhirnya dia percaya bahwa bayangan itu adalah realita. Waktu orang itu keluar gua, dia lihat realita yang sesungguhnya. Dia nggak percaya kalau itu realita, karena bagi dia yang realita adalah yang dia lihat. Bisa ngerti? Ini bukan pelajaran filsafat. Sampai mana tadi? Jadi bayangan yang dilihat terus-menerus akan menjadi realita. Yang realita sesungguhnya malah jadi bayangan bagi dia. Kenapa saya sampaikan ini? Ini sedikit berhubungan apa yang Paulus ceritakan atau menggambarkan tentang kebutaan di ayat ini. Dia bisa saja dengan mudah mengatakan bahwa orang-orang ini buta. Tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi kata yang dipakai Paulus itu mengandung arti yang lebih dalam dari sekedar buta. Dia memakai kata tumpul dan selubung. Tumpul artinya tidak tajam. Ya kan? Selubung artinya penutup. Ada penutup. Alasan kenapa pikiran tumpul? Karena ada selubung yang membuat pikiran itu bahkan tidak mampu melihat lebih jauh lagi.
Jadi baru sampai sini, belum sampai merujuk. Baru sampai pendek, udah ada selubung yang menutupi. Sehingga yang dilihat hanya apa yang diselubung itu yang menjadi realita dan kebenaran bagi orang yang berpikiran tumbuh. Bisa ngerti? Kalau kamu bisa sadari hal ini, apapun yang dilihat dari selubung itu menjadi realita yang dipercayai. Padahal gambar yang dilihat hanyalah gambar yang ada di selubung di depan matanya aja. Bukan yang sebenarnya ada. Sehingga tidak bisa lihat yang beneran. Kalau kamu bisa sadari ini Bapak Ibu Saudara, kamu bisa sadari seberapa bahayanya pikiran kita sendiri. Pernah lihat orang coba berjalan di dalam air, tapi tiba-tiba nggak tahu kalau terlalu dalam. Ya. Itulah orang yang disuruh kita, yang dilihat cuma pendek aja gitu, begitu jalan langsung masuk. Karena dia nggak tahu seberapa dalam. Mereka terkejut dan bahkan hampir tenggelam. Selubung itu bahayanya adalah apa yang kita lihat di selubung itu, kita pikir adalah apa yang sebenarnya. Padahal itu masih penutup aja. Tetapi ada jawaban untuk kita hari ini. Siapa yang mau jawabannya? Di pasal 3:16 tadi dikatakan di waktu Ananias ketemu Paulus tadi, tetapi apabila hati seorang berbaik ke Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di pasal 3:17. Saya ulangi lagi, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan membawa kemerdekaan dari selubung mata ini. Ingat apa yang terjadi dari Paulus tadi? Ananias katakan kepada Paulus, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di pasal 9 ayat 18 catat aja, dikatakan lagi Ananias waktu ketemu Paulus dia ngomong, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus. Bisa dapat koneksinya seperti yang saya coba. Selaput itu gugur dan dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kuasa Roh Kudus akan membebaskan kita dari kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Roh Kudus akan memerdekakan kita dari putaran dan kebutaan pikiran kita sendiri. Roh Kudus akan membebaskan kita dari otak kita yang tumpul ini. Walaupun kita merasa otak kita sudah diasah dengan baik. Gimana rasanya pakai batu? Kalau kita sok tahu, merasa lebih tahu dari siapapun, bahkan Tuhan, Tuhan akan dengan sengaja membutakan kamu. Cuma supaya mengalami mujizat dicelikan dan disembuhkan untuk melihat. Dan ingat, tidak ada satu orang pun, catat baik-baik, tidak ada satu orang pun dari kita yang dapat melihat selain kalau Tuhan yang membukakan. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi efektif seperti kamu. Kita butuh Roh Kudus untuk menjalani hidup dan berjalan seperti orang yang lumpuh tadi. Kita butuh Roh Kudus untuk melihat. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus. Percaya, katakan amin. Amin. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan tanpa Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus menjadi permulaan kehidupan Daud. Di dalam urapan yang luar biasa, bahkan memainkan kecapi saja berdampak orang lain. Kalau dipenuhi Roh Kudus menjadi awal kehidupan baru bagi si pengemis yang lumpuh tadi, menjadi berjalan di atas kakinya dan mempunyai kehidupan yang berbeda.
Kalau dipenuhi Roh Kudus, mencelikan mata, menjadi permulaan kehidupan Paulus, dapat melihat seperti bagaimana Yesus melihat. Siapa yang mau berfungsi dan lebih efektif dalam urapan Tuhan di sini? Siapa yang mau kembali berdiri dan berjalan dalam kebenaran ini? Siapa yang mau melihat dengan benar di sini? Kamu butuh Roh Kudus. Kamu butuh dipenuhi Roh Kudus. Siapa mau yang dipenuhi Roh Kudus terus-menerus? Penuh terus. Kalau kita lihat kembali detail dari cerita-cerita di atas, Bapak Ibu Saudara, kenapa Saul menjadi musuh Tuhan? Tetapi Daud dipenuhi Roh dan diurapi Tuhan. Kenapa terjadi kelumpuhan di hidup anak Tuhan yang ngemis ini keturunan Israel? Kenapa terjadi kebutaan di mata umat Tuhan? Kenapa? Tanya kenapa? 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 Yohanes 14. Saya akan coba perlambat, percepat karena nasi sudah menjadi dingin. Bukan kasih menjadi dingin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mudah nih, bottom line-nya. Atau alasan utama mengapa hidup kita tidak dapat dipenuhi Roh Kudus atau tidak dapat menerima kuasa Roh Kudus adalah karena kita nggak taat. Ya kan? Karena di sini jelas sekali dikatakan, kamu menuruti perintahku, akan tak mintain penolong itu. Aku akan diberikan roh yang membawa urapan ilahi seperti pada kehidupan Daud. Akan diberikan Roh Kudus yang membawa kehidupan baru dan kehidupan yang berjalan dalam kehidupan kuasa Roh Tuhan di atas kakinya, mujizat. Akan diberikan roh yang membantu kamu melihat dengan benar. Akan diberikan kepadamu kalau kamu taat kepada perintah Tuhan. Sesederhana ini hanya perlu Taat. taat karena kamu mengasihi Dia dan Dia akan tinggal bersamamu di dalam bentuk roh itu. Kamu akan hidup bersama Dia dan Dia bersama kamu. Ini adalah catatan penting, Bapak Ibu Saudara. Catat penting ini. Saya coba untuk nggak masukin, tapi tak masukin juga akhirnya. Kenapa ada pengemis lumpuh di dalam gereja? Sukanya ngemis, tetapi juga tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan. Dan pengemis lumpuh ini cenderung adalah mereka yang sudah bertahun-tahun di dalam gereja. Ia tetap rajin ibadah, tetap ikuti semua kelas dan kegiatan rohani. Tetapi di hadapan Tuhan hanya mengemis dan hidupnya lumpuh, tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Di dalam Efesus 4 Paulus katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Tahu nggak kenapa kaki-kaki ini semakin lemah? Karena kehilangan kekuatan. Ya kan? Saat kaki makin lemah, kelumpuhan akan datang. Ini dapat terjadi di dalam hidup seseorang yang sudah menerima Roh Kudus. Pernah menjadi efektif. Tetapi kakinya semakin melemah karena dia berhenti percaya. Karena dia berhenti untuk taat.
Saat seorang sudah menerima Roh Kudus dan mulai untuk tidak taat, disitulah Roh Kudus berduka. Makanya Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Dan yang semakin tidak taat Roh Kudus akan hilang daripada orang itu. Terjadi pada Saul. Saat Roh Kudus hilang, ya nggak ada kekuatan karena hanya ada kekuatan ketika Roh Kudus di dalam kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tidak ada kekuatan yang menguatkan kaki ini. Kelumpuhan akan terjadi. Ini terjadi bagi Raja Saul. Roh Tuhan yang pernah ada di dalam dia. Karena ketidaktaatan, kemana roh itu? Roh itu hilang. Digantikan sama yang jahat. Sederhana sih. Kamu taat. Taat ada Roh Kudus di dalam kamu. Kamu tidak taat, tidak ada Roh Kudus di dalam kamu. Ya kan? Simpel. Kalau taat Roh Kudus, kalau taat ada Roh Kudus. Kalau tidak, ya tidak ada Roh Kudus. Catat besar-besar. Taruh di pintu kamar atau apa. Tapi ada contoh yang luar biasa dari situ. Mazmur 51. Ini ayatnya banyak terjemahan yang off. Jadi ada ayat 8, ada terjemahan lain yang pakai ayat 10. Ayatnya. Tapi waktu saya baca monggo dilihat. Di terjemahan Bapak Ibu Saudara ayat yang mana? Mazmur 51 ayat 8 atau 10. Bukan ayat 8 atau 9, Pak. Ayat 8 atau 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu dari dosaku. Hapuskan segala kesalahan. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Dan perbaharailah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Ini ditulis oleh raja yang tadi begitu luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan hanya petikan kecapinya saja membuat orang lain dapat merasakan hadirat Tuhan. Tetapi raja ini tadi, Raja Daud ini juga pernah jatuh ke dalam ketidaktaatan. Apa bedanya Daud sama Saul? Bedanya di sini cuma satu. Daud bertobat. Daud berhenti dan sadar serta kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini adalah bagian dari Mazmur pertobatannya. Dia sadar kalau dosa dan ketidaktaatan dapat membuat Tuhan mengambil kembali rohnya dari hidup dirinya, Daud ini. Tapi Daud katakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Daud bertobat dan meminta pertolongan Tuhan. Berbalik dan bertobat. Ketidaktaatan mungkin akan terjadi dalam hidup. Tapi pertobatan harus terjadi. Supaya kamu tetap hidup kembali. Saya nggak mau taruhkan hidup kita sesempurna malaikat. Tapi apapun yang terjadi, pertobatan harus dilakukan. Pertobatan sepenuhnya dan kembalilah taat. Yohanes 3 ayat 5. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menerima poin yang ini karena ini agak. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa menerima Roh Kudus adalah awal dari perjalanan hidup yang benar-benar hidup. Yang setuju katakan amin. Amen. Di ayat ini Yesus katakan hanya mereka yang lahir dari air dan roh. Hanya mereka yang dibaptis dengan air dan dibaptis oleh roh, yang adalah menerima Roh Kudus itu, mereka lah yang dapat masuk kerajaan surga. Saya nggak buat-buat, tapi Alkitab Bapak Ibu Saudara juga ada tulisan ini. Betul? Mudahnya adalah saya dapat katakan bahwa gini, yang layak disebut Kristen hanya mereka yang dibaptis dan menerima Roh Kudus. Ya. Betul? Amen. Kalau dari ayat ini, karena hanya mereka yang dibaptis oleh air dan roh, mereka dapat masuk kerajaan surga. Baptis air saja nggak cukup, baptis roh saja juga nggak cukup, harus dua-duanya. Mudahnya saya katakan seperti itu. Yang layak disebut orang Kristen hanya mereka yang dibaptis dan menerima Roh Kudus. Bahkan Paulus di Efesus 1 juga katakan bahwa Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi tanpa Roh Kudus di mata Tuhan kita bukan orang Kristen. Karena meterainya itu adalah Roh Kudus. Jadi menerima Roh Kudus adalah kehidupan normal yang seharusnya dialami oleh setiap orang Kristen. Jadi menerima Roh Kudus adalah permulaan kehidupan orang Kristen yang harus terjadi pada dan di dalam setiap orang Kristen itu sendiri. Menerima Roh Kudus adalah permulaan kehidupan kamu sebagai Kristen. Saya tidak peduli kamu lahir langsung agama Kristen. Tapi kalau sampai hari ini kamu belum menerima Roh Kudus, kamu belum Kristen di mata Tuhan. Jadi menerima Roh Kudus itu titik awal, Bapak Ibu Saudara. Titik awal, titik permulaan menjadi pengikut Kristus. Kalau nggak ada meterainya nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau nggak ada badge-nya nggak bisa kamu masuk asal sekolah. Kalau nggak ada alma maternya kamu nggak bisa ngaku-ngaku mahasiswa dari kampus itu. Harus punya alma maternya dulu baru bisa masuk kampus itu. Harus punya Roh Kudus dulu supaya kamu dimeteraikan sebagai umatnya dan kamu jadi Kristen di mata Tuhan. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah titik permulaan yang normal bagi orang Kristen. Ini bukan luar biasa, tetap baik-baik. Ini harus dan seharusnya menjadi kehidupan biasa yang terjadi. Kalau kamu berpikir seperti itu membantu untuk kamu udah punya Roh Kudus, kamu nggak merasa kayak superstar. Itu bukan superstar. Dilanjutin dulu ya. Nggak ada. Kalau kamu berpikir seperti ini juga menjadi lebih ringan bahwa aku mau karena aku Kristen ya aku mau jadi Kristen juga. Terima Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus menghidupkan pengemis. Yang lumpuh ini untuk membuat kehidupan barunya. Hidup yang berjalan di atas kakinya. Berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Dipenuhi Roh Kudus menjadi permulaan kehidupan Daud di dalam urapan dan membuat Daud berdampak. Bahkan melalui hal yang sederhana bermain musik. Sampai hal yang besar seperti berperang. Dan dipenuhi Roh Kudus juga permulaan hidup Saulus. Yang melihat dengan mata kebenaran. Tadinya melihat umat Tuhan jadi musuh. Sekarang melihat umat Tuhan jadi brother. Ini kan? Dia mampu melihat dan menjadi permulaan kehidupan baru yang bersama Tuhan. Sekali lagi dipenuhi Roh Kudus adalah permulaan kehidupan bersama Dia.
Kristen tanpa dia apalah. Dan dipenuhi Roh Kudus adalah awal kehidupan kekristenan yang seharusnya. Yang terakhir kita hari ini di Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37. Yang sudah lapar katakan amin. Amen. Dan pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kepada kita oleh kitab suci ini dalam hatinya, akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah pada situ Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi ini catatannya bahwa siapapun yang haus, datanglah ke aku dan aku akan berikan air ini. Sekali lagi, siapa yang mau berfungsi dan efektif bagi Tuhan? Siapa yang mau berdiri dan berjalan dalam kebenaran? Amen. Siapa yang mau melihat dengan benar? Amen. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku. Dan siapa yang percaya, siapa yang datang dan percaya, dikatakan di sini akan ada aliran hidup yang mengalir untuk mereka dan dari mereka. Aliran air hidup, Roh Kudus, yang untuk mereka yang haus. Tim worship boleh maju ke depan. Tanya ke dirimu masing-masing hari ini. Tanya ke dirimu masing-masing hari ini. Atau lihat kanan kirimu. Seberapa hauskah dirimu? Ingat bahwa kekristenan hanyalah tentang Kristus hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam Dia. Dan itu hanya dapat terjadi kalau kamu menerima Roh Kudus. Siapa yang haus di tempat ini? Datanglah kepada Tuhan di dalam kehausan itu. Karena siapa yang haus dan datang kepada Dia akan dipenuhi dan dipuaskan. Siapapun itu, tim musik akan nyanyikan pujian ini. Tapi tempat ini, di depan ini, terbuka buat siapapun yang haus dan mau dipenuhi, mau dipuaskan, maju ke depan dan Tuhan akan memenuhi engkau. Tuhan akan puaskanmu dengan aliran yang hidup itu. Sekali lagi, tim musik akan nyanyikan pujian ini. Tapi tempat ini terbuka buat engkau. Siapapun engkau boleh maju ke depan. Dan biarlah Tuhan memenuhi engkau.